daripada dia melakukan atau tidak melakukan ya. Tapi kan tampilan yang dia berikan adalah memang dari sisi kemudian pengakuan dan sebagainya merasa tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan atau kondisi pada waktu itu atau tidak melakukan hal tersebut. Namun bila ini benar terjadi, maka orang ini sebetulnya harusnya pada posisi yang sangat marah karena dengan tanda kutip dizolimi, karena tidak melakukan tapi kemudian ditangkap. Tapi pertanyaan saya adalah kalau itu memang betul ditangkap karena hal tersebut, pasti sudah juga dia mengalami indoktrinasi dari orang-orang di lingkungannya, harus bilang gini supaya tidak kelihatan bahwa kamu yang melakukan kalau dia melakukan ya. Nah ini kan berdampak juga dengan caranya dia menjawab. Tetapi kalau dia betul tidak melakukan, maka saat ini kondisinya adalah pasti sangat marah dan sangat terpuruk. Yang dimaksud kondisi mental yang diharapkan tuh apa? Mau arahnya kemana nih kondisi mental? Tadi saya bilang kalau ini dia tidak melakukan dan dia ditahan dan kemudian sudah dilakukan interogasi dan sebagainya dan kemungkinan juga disudutkan, itu pasti dia harusnya dalam kondisi mental yang tidak oke. Dimana kalau kita lihat bahwa orang yang seperti ini diperlakukan tidak adil, ada penzoliman, itu biasanya marahnya berapi-api. Nah bedanya kalau misalnya orang itu marah, ada saluran di mana dia bisa mengeluarkan unek-uneknya, itu kemudian jadi lebih aman karena dia akan menyalurkan ketidaknyamanannya itu melalui saluran itu. Tetapi pada waktu saluran itu tidak ada, artinya mulutnya dibungkam, tidak boleh berbicara, kemudian pada saat ada wartawan dia dibungkam juga, tidak boleh mengatakan apa-apa, maka harusnya kemarahan itu jadi luar biasa gitu. Kecuali kalau dia misalnya memang melakukan. Kalau dia melakukan, maka tindakan kalau dia mau pura-pura saya nggak terima dan sebagainya, itu kejadiannya pasti tidak semarah kalau dia betul-betul tidak melakukan gitu. Dan saat ini kan kita lihat emang jalur untuk komunikasi dia mengatakan apa yang dia inginkan agak sulit gitu kalau saya lihat. Kalau memang menurut saya kalau mengalami masalah stres kan gini, orang kalau mengalami masalah bertubi-tubi itu biasanya kemudian mulai dari kecemasan sampai kemudian stres, habis stres kemudian depresi. Kalau dia sudah sampai depresi biasanya kadang-kadang tidak bisa ditangani sendiri, harus dengan obat penenang dan sebagainya, itu bisa psikiater, tapi kemudian untuk memberikan saran-saran bisa seorang psikolog. Jadi tergantung kondisi orang itu bagaimana dia mempersepsikan anaknya di penjara dengan cara seperti ini. Ya, saya nggak pernah tahu saat ini apakah ini benar atau tidak yang dipenjarakan tuh orang yang tepat atau tidak. Tapi kalau yang namanya orang perlu pendampingan itu di mana pada saat itu orang itu nggak punya kemampuan untuk mengatasinya sendiri. Tanda-tanda depresi kan keinginan bunuh diri ada, kemudian murung, tidak mau makan, menarik diri dari lingkungan, itu bisa contohnya salah satunya seperti itu. Kalau itu terjadi dan dia tidak bisa menghandle dirinya sendiri, keluarga dekat atau supporting sistemnya mereka juga tidak bisa menghandle, maka dibutuhkan pendampingan. Dendam itu setelah itu, dendam itu kan kejadiannya pada waktu ini kemudian ditetapkan, terus kemudian dia tidak dapat kesempatan untuk mengutarakan apa yang sebenarnya. Lalu kemudian dia pernah mengalami hal yang tidak enak ini kemudian bisa jadi dibawa dendam. Kalau dia kemudian tidak dekat dengan Allah, bisa saja dia kemudian bisa nanti pada waktu dia misalnya setelah keluar dari penjara atau apa, kemudian balas dendam, bisa. Tetapi nggak semua itu ujungnya balas dendam. Kalau orang marah ya marah saat ini. Tapi bukan berarti saat ini langsung dia dendam, belum dendam nih karena belum ada keputusan kan. Diperlakukan seperti apa tidak baiknya, apakah dia divonis pasti akan kemudian jadi bersalah atau tidak, bahwa dia sudah juga diperlakukan tidak oke, ini mungkin akan terbawa kepada ke depannya untuk dia, bahwa ada orang yang sudah menzolimi dia dan kemudian dia menjadi orang yang tertuduh tapi tanpa ada bukti yang jelas gitu. Nah ini kan yang masih dicari. Jadi belum bisa bicara dendam, lebih bicara kepada saat ini rasanya dia nggak nyaman.
Nggak nyamannya itu salah satunya adalah dengan cara dia menunjukkannya dengan kemarahan. Waktu itu saya pernah lihat di TV sekali, dia mau ngomong dibungkam, disuruh stop untuk ngomong, cepat ditarik ke belakang. Nah ini kan artinya saluran komunikasi yang dia punya itu dihabiskan, tidak ada lagi tempat untuk dia bisa mengutarakan unek-uneknya gitu. Bisa kembali, bisa tidak. Kan pada waktu dia mengalami masalah dalam hal stres, terus kemudian jadi depresi, itu kan tergantung bagaimana dia mempersepsikan masalah ini. Kalau dia kemudian yang tadi saya bilang dekat dengan Allah, terus kemudian dia merasa dia sudah mengikhlaskan kalau ini jadi takdirnya gitu ya, mungkin dia tidak akan kemudian terlalu menjadi orang yang mengamuk terus kemudian depresinya berkepanjangan. Tapi kalau tidak, bisa saja itu sampai tadi. Nah, apakah dia bisa sembuh atau tidak? Apakah dia bisa kemudian oke lagi apa tidak? Tergantung. Tergantung bagaimana kita mentreat dia dan memberikan saran-saran, pengobatan, dan sebagainya. Karena kalau udah depresi dan kemudian ada keinginan bunuh diri, ada masalah tentang ketegangan di dalam caranya berpikir dan sebagainya, itu kan masih mesti obat penenang dulu gitu untuk bisa membuat kegelisahannya. Kadang-kadang kan orang itu nggak bisa tidur dan sebagainya. Nah ini harus dibikin dulu tenang. Tapi nggak bisa kemudian seperti kita kita hitung kira-kira nanti 5 minggu juga dia udah selesai, udah nggak bisa. Tiap orang punya kemampuan untuk menghandle masalah dengan cara berbeda, sehingga duration untuk kemudian dia healing dan sebagainya it depends on the person itself, tergantung pada si orang itu sendiri. Ya pertama kan kalau misalnya dia ke psikiater, kalau psikolog kan nggak bisa ngasih obat, psikiater yang memberikan obat penenang dan sebagainya. Begitu dia sudah tenang, kemudian ada bisa hipnoterapi, bisa terapi untuk bisa bagaimana cara bisa melihat mana yang real, mana yang tidak, bagaimana caranya dia untuk bisa behavior kognitif terapi, berpikirnya yang diubah supaya dia juga tidak kemudian terobsesi hanya dengan masalah ini aja. Bisa macam-macam terapinya. Dan apa yang dipilih terapinya sangat tergantung pada saat ini orang ini kayak gimana. Tapi Di-assess dulu. ada kemungkinan nggak sih Bunda akan mengonsumsi obat penenang itu sampai seumur hidupnya gitu Bunda? Atau sampai dia Nggak tahu. benar-benar Itu belum tentu. Kalau dia udah tenang, kita pasti akan oleh dokternya juga dilepaskan, tidak digunakan lagi obat penenang. Obat penenang dibutuhkan pada waktu orang itu kemudian ngamuk misalnya. Itu perlu obat penenang. Pada waktu orang nggak punya kemampuan untuk bisa bikin dirinya sendiri tidur, itu perlu obat penenang. Jadi nggak semua kasus akan perlu dengan penanganan obat penenang gitu. Kalau anaknya betul melakukan, akan dampaknya berbeda. Anak itu salah berarti. Tapi kalau anak itu dizolimi, sebetulnya dia tidak melakukan, tapi kemudian dibikin sedemikian rupa sehingga seperti melakukan, itu impact-nya ke orang tua. Apalagi kalau dia tidak merasa, tidak punya power, tidak punya kekuatan, nggak bisa mengatakan apa yang dia ingin katakan, itu dampaknya besar. Jadi kan saya tadi bilang, pada waktu orang itu mengalami stres, depresi, itu sangat tergantung bagaimana dia mempersepsi masalah ini. Kalau bagi dia begitu, walaupun masalahnya berat, tapi dia bisa mengatakan, ya sudah, saya ikhlas karena ini kehendak Allah, ya jadi nggak usah, orang itu nggak merasa harus depresi dan stres gitu. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa ini memang harusnya tidak seperti ini, dan saya nggak punya, apalagi kalau misalnya nggak punya pengacara, nggak punya apa, sehingga dia bingung bagaimana cara, apalagi orang ini kan pasti bukan orang yang pendidikannya cukup yang tinggi, yang tahu cara jalur dan sebagainya. Ini mungkin harus dibantu untuk bisa menemukan gimana cara untuk mengeluarkan unek-uneknya. Menjadi masalah kalau dia nggak bisa ikut memberikan bahwa ini anak saya nggak melakukan ini loh, karena tempatnya dia berkomunikasi atau mengekspresikan dirinya itu nggak ada gitu. Ya kalau yang paling ramah tamah itu adalah ya cari tahu keadaan anaknya seperti apa,
Kemudian karena mungkin si anak juga tahu keterbatasan yang dimiliki oleh orang tuanya, jadi dia pasti belum tentu bisa expected banyak dari orang tuanya. Jadi kalau ditanyakan apa yang bisa dilakukannya memberikan perhatian dalam satu situasi di mana anak berbuat salah sebagai orang tua, walaupun itu anak betul-betul salah, tetap harus dirangkul dulu karena dia adalah anak kita. Bahwa kemudian itu nanti akan ada vonis, ada apa, ya itu memang yang harus dilewati. Tetapi kita nggak bisa mengingkari bahwa karena kamu buat ini, kamu bukan anak saya, nggak bisa. Dan itu yang termasuk social support atau social apa lingkungan yang mensupport termasuk orang tua gitu. Nanti ini anak yang mendapatkan masalah seperti ini, kalaupun dia bisa keluar dari penjara, itu pasti masyarakat ada stigmanya juga. Dan ini kalau lingkungan terdekatnya nggak memberi support, anak ini merasa kemudian jadi orang yang gagal, bisa mungkin tambah buruk malah. Bisa kemudian dia kemudian ngerasa tambah tidak apa ya namanya punya arti di lingkungannya. Jadi itu yang kita harus hati-hati adalah bagaimana caranya membantu anak ini melewati masa sulitnya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.